Allah, Allah draw Allah, Allah draw. Ya. Sehingga nak urang watai jihoi digop hai tungku bedeng hana tungku yang na Allah ba uro lain jihoi hai tungku gehoi Allah hana Allah yang na tungku dia sigaga pisah sigaga menyatu. Empat sumber menyatu Allah dengan hamba atau Allah di dalam tubuh hamba. Sumbernya munyo dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi dari urang Nasrani. Urang Nasrani jiiktikad Allah menyatu dengan hamba, tapi hamba yang dimaksud Isa. Nah, jadi hamba yaitu Isa, nah, dan Allah menyatu dengan Isa. Karenanya mereka mengatakan innamallahu Isa bin Maryam. Hanya saja Allah itulah Isa anak Maryam, yakni menyatu. Mereka memahami bahwa Allah menyatu dengan Isa daripada firman Allah wa musaddiqan bi kalimatin minhu wa sayyidan wa hasura. Nabi Yahya membenarkan dengan kalimat daripada Allah. Kalimat daripada Allah yaitu Isa. Maka mereka mengatakan menyatu Isa dengan kalam Allah. Kalam itu sifat. Maka mereka mengatakan menyatu Allah dengan sifat Isa, menyatu Isa dengan sifat Allah yaitu sifat kalam. Etnan gukul Allah kafir. Ya, maka urang yang pegah menyatu zat Allah dengan manusia nyan melewati kafirnya. Nyan apabila dibicarakan lagi nyan. Ya. Hadirin yang terhormat. Kemudian disebut hulul, saudara hulul, wa akhuhu al-ittihad. Hulul dan saudara hulul ittihad. Jadi ittihad dan hulul kedua-duanya adalah kufratin, kekafiran. Di dalam kitab hadisiyah bagi Syekh Ibn Hajar hinan disebut min kufratihim wa dalalatihim wa khurafatihim, di tengah daripada kesesatan mereka, annahum, bahwa sungguh mereka mendakwakan apabila dipeteguk oleh si Saleh dalam suluknya kepada Allah, maka menyatulah Allah dengan jih sehingga tidak dapat dibedakan mana Allah dan tahjih. Kanari fil jumri, lagi apui bak ngem bak tungau, maka apui pinyan tungau pinyan nyamanan nyan gekun di Ibn Hajar min dalalatihim, di tengah daripada kesesatan mereka. Maka kalau yang dikatakan Allah ruh artinya lam tubuh urang
Allah aku Allah yakni menyatu, itu kafir. Tapi kalau ada maksud yang lain, itu kata-kata bid'ah dan syubhat yang harus dihindari. Maka sangat salah apabila dikatakan dengan tutur-tutur syubhat, yang tutur syubhat itu membawa kepada kesesatan. Hadirin yang terhormat, kemudian tuturnya membawa kepada sesat awam, yang oleh awam inona yang berkembang, karena bukan menyatu Allah dengan makhluk. Anak-anak min jirudah ibabah pegah bangunnya nyan pat Allah, karena menyatu Allah dengan makhluk. Jadi orang yang awam yang lainnya membawa kesesatan dari perkataan Allah aku Allah, dan Allah roh aku jasad. Jino tak perlu dimaksud dengan maksud yang lain. Kan dimaksud roh hakikat, dan kan dimaksud yaitu penanji menyatu hakikat. Yang tuturnya tutur bid'ah, bahkan tutur yang kedua aku Allah aku yang tutur jid ke kafir. Hadirin yang terhormat, jadi karenanya perlu diselamatkan, dan pekuh urung-urung ahlu tarik gemu tutur nyawa menurut di dalam fatawi hadisnya gemu tutur bak wate duk, yaitu wate hana gede, tutur hana sadar. Gemu tutur anallah. Maka kun Syekh Zakaria Ansari tidak bisa dikatakan Ibnul Arabi itu kafir. Lanjut. Dan tidak bisa kita katakan perkataan Syekh Ibnu Arabi itu dipertanggungkan di atas zahirnya, karena itu beliau tidak murad. Buktinya di dalam kitab beliau mengatakan kitab saya tidak boleh dibaca kecuali oleh orang yang Latin saya. Maka dengannya Syekh Juwaini, Muhammad Juwaini, yang mula-mula gekun Syekh Ibnul Arabi itu sesat dan menyesatkan, akhirnya beliau rujuk dari perkataan itu, yaitu tidak boleh kita pertanggungkan perkataannya di atas zahir. Tapi siapa orangnya? Yaitu orang Ibnul Arabi yang diakui keulamaannya. Ya, hadirin yang terhormat, dan beliau mengatakan hal tersebut adalah bukan makna yang dimuradkan oleh awam. Karenanya beliau mengharamkan membaca kitabnya pada orang-orang awam yang tidak selevel beliau. Hadirin yang terhormat, kemudian ya, tarikat, syariat, tarikat, dan hakikat. Kalau menurut di dalam kitab Imam Ghazali, nyo balhenyo sejalan. Tarikat, syariat, dan hakikat sejalan. Kan bakwate tarikat putuh syariat, dan bakwate hakikat kagadah tarikat kol. Hanya tarikat, syariat, dan hakikat adalah perjalanan hati yang amai lagi search.
urang ahlu tarikan, ahlu syariat bersembayang luhur tetap limang bersembayang surah semalam tetap limang go. Sembayang luhur per rakaat. Yang sama urang syariat dengan urang tarikan dan urang hakikat. Cuman pacit beda. Ya. Nah, gepegat perbedaan, yaitu ilmu syariat, yaitu ilmu. Kemudian tarikat itu amalan. Kemudian hakikat itu mengikat hati dengan Allah. Ya, di dalam kitab hikam, ya, dalam kitab hikam yang membicarakan hakikat, yaitu perjalanan hati dengan Allah, tidak melihat kepada yang lain Allah. Bukan tidak mengaku adanya lain Allah. Ya, maknanya hana hukuman ate dengan barang selain Allah sehingga gemutungkat dengannya, sehingga cinta kepadanya, hanya semata-mata rindu dan ikat ate dengan Allah. Pakiban mengikat ate dengan Allah, han gutu'oh bedakan. Ya, laginya perjalanan hakikat. Hadirin yang terhormat, cuma katanya kan mudah-mudah tak pegah droh hakikat. Karena ilmu hakikat itu terbina daripada ilmu akidah dan ilmu syariat. Alian amalan di atas syariat, kemudian hana putuh dengan amalan syariat. Laginya masalah untuk kepada tarikat. Yang kedua, naik martabat daripada sabah martabat mubtadi kepada martabat tarik, dari martabat tarik kepada hakikat, bukanlah kita yang naik, tetapi Allah yang menempatkannya. Karena ada kelompok yang disebutkan dengan kaum tajrid dan ada kelompok yang disebutkan dengan kaum asbab. Orang yang ditempatkan oleh Allah pada martabat asbab, maka orangnya harus di situ. Orang yang ditempatkan oleh Allah bak kaum bak martabat tajrid harus di situ. Nyan bak ujung kitab hikam na diceritakan tah dalil getanyo asbab, tah dalil getanyo syariat apa dengan tajrid, nyan na bicarakan. Hadirin yang terhormat, lon pikir sekedar untuk membicarakan tarikat, syariat dan hakikat mumada di sini. Yang penting kegetannya iktikut lagi kebicarakan oleh Abu Hurairah. Dan yang penting begitanya membetulkan ubudiyah kepada Allah. Alinya yang penting kepada getanya udep untuk ibadat. Jie martabat kepada hakikat, ketarikan dan kepada hakikat nyan buat Allah kan budenya. Demikian lebih kurang dulu kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Meri wadu handroh umuyub kamu gantung nangku kan. Artinya karena kabicarangan artinya bak tanoh sansang hanale urumoh pi kalau lemah nangku menggantung-gantung memang lagian karena nyo gatai nampai garu. Baik rukunan dia kaji memang hai tan nangku. Tetapi adalah bahasa tersebut kalaulah bahasa syariat, hakikat dan tarikat itu memang ada istilah bahasa. Teh nyanggot putra urang nako. Teh nyanggot putra gedanyo nako. Apabila jiduk bagedanyo tingkat biasa adalah nyanggot adalah tingkat syariat. Bermakna ji bemeri syarat, bemeri rukun. Lalu tetang dalam amalan baik ngelepah ngan tarikat. Baik awai salim dengan tegebi bak semayang. Bahkan karena tarikat adalah menggunakan aturan sesuai dengan aturan. Pakri nyanggut lagi yang akan dinyatakan oleh Abu Bakar akhir iaitu Syekh Ibnu Arabi. Dan nak minta jino bak masa katanya orang salun baik le Aceh di Indonesia na sirotu erta Ibnu Arabi hana. Menyohana erta Ibnu Arabi sirotu rap tak kun jino musiki lepas barang. Musuh perut ke katanya tukang rawat bak kilimang lagi tingkat Ibnu Arabi puil hap nak koya. Puan Tewarau adalah yang kegerok-gerok baki limong bahasa Ibnu Arabi ni ko.
Kau matamah rumah itu kau. Mekro-kro bak mana ondai baju humpun anu je nyenggot dalam arti kata beyak manok lain. Mekro-kro bak urang hadapi baju pepem ondai baju buan miat nyen beruk tan anu miat adalah hantro perut engkau. Itulah God. Patu God mekro-kro bak mana ondai tro bak urang hana God. Pai baik Ibnu Arabi itu gelasa ondai tro bak katanya salah-salah pakai jet ke kafe nauzubillah. Jadi dengan karenanya adalah penggunaan istilah ana abdun Allahu khaliq. Lalu kemudian pengistilahan kedua, ana jasadun Allahu ruh, dan pengertian yang kelaya anallah Allah ana paling-paling behu atrapun tak jawab mentang. Ana abdun Allahu khaliqun. Kajian menyang kedua kelaya menyogalam terus beila tingkat kenan. Kita kontafonis yang bawanya hana betul, tetapi pegahnya di kalangan umum nyan adalah membingungkan. Istilah bahasa yang menyesatkan itulah istilahnya. Makna menyesatkan lih tam tutup memang orang lain. Heri kujung bakri di katanya pegah pihana tetukri di orang dengar pihana. Buktinya salah yang bawa yang diajarkan ilmu tersebut termasuk ilmu taum nunggu. Hanjik merunawawai. Bawah 12 malam watih purna ilmunya. Menyonyo murni coba ajarkan di urau di tempat terbuka dan coba ajarkan di manusia terbuka. Alasan hang pegah takut memang urang. Menyonan baik ia ke pulain tapi memang mendua raw mata urang lain engko. Dan halnya bila terjadi dan terjadi berkembang, rasalun karenanya termasuk adalah barang yang meragukan akidah dan merusakkan akidah. Maka tengku paling-paling tukang pegah hukum, tapi mohon kiranya kalau memang yang menjaga aturan nanggraw, kalau bisa tolong pemerintah kalau aturannya ditertibkan dulu dan belum nyatakan beilenya gepurnawa kan urang perlu terap. Berikutnya adalah yang ketiga. Dalam Sahih Muslim hadis yang disebutkan An Anas anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnar falamma qafa da'ahu faqal inna abi wa abaka finnar. Dari Anas bahwa seorang laki-laki bertanya ya Rasulullah, terus tira urang tanya Pak Nabi, di manakah tempat ayahku? Ya lun ka meninggai ya Rasulullah. Lun tanya 4 jinawa dunia le meninggai. Rasulullah menjawab di dalam neraka. Sesudah menjawab Rasulullah ayahmu dalam neraka, di saat orang tersebut hendak pergi ka genek pelikut hati nebegah Nabi yah dalam neraka, maka Rasulullah menyatakan sesungguhnya bapakku dan bapakmu tempatnya dalam neraka. Baik tu yah raw dengan yah lung dalam neraka. Terpahamlah dan tersebarlah bicara yang bawa baik je kia tu yah Nabi pih Abdullah dalam neraka. Inilah berdasarkan hadisnya. Ini adalah merupakan barang yang sangat runcing dalam pemahaman. Mungkin hal tersebut perlu teredam dan diberi penjelasan baik sampai kembang persoalan yang mengakibatkan kepada rusak ketenjongan agama. Adalah kata-kata wa abi inna abi han get lumpang makna iyah kandung baginda atau Abdullah dengan alasan 2. Alasan yang pertama, Abdullah meninggal jangankan kajet ke Nabi sebagai Rasul yang risalat, beliau adalah meninggal lahir baginda pun gelom. Yang kedua alasan, selalu Rasul tersebut Allah nepinah daripada sulbin yang tahirah kepada rahim, kepada yang tahir kepada adalah kandungan yang tahirah, menunjukkan hana pernah baginda Rasul jipiyuh 3 set di dalam tubuh baik bapak dan dikandung oleh ibu yang urunnya adalah hanali suci dengan iman tetapi kuta dengan agama yang kan mukmin. Dengan alasan 2 tersebut lebih mengarah kalimat inna abi adalah
yang dimaksud tersebut adalah abi bahasa Aceh iah drawakan, iah wajud atau iah cujud. Sehingga adalah lebih terarah mana inna abi yahlun, yaitu Yahwa Abu Lahab dan Yahdrawanah lam raka. Bahkan karena abi istilah orang Arab jarang pakai ba Yahdrawa, tapi umumnya pakai ba Yahwa ataupun ayah bid. Sedah tirau daripada ayah wa baginda Nabi yang hendak patih beliau dan ingkar sesudah beliau jadi rasul adalah Abu Lahab. Sehingga mana inna abi ay Abu Lahab nganiyahkah lam raka. Ini dengan karena yang demikian kata-kata tersebut dengan dua alasan perlu beliau lakukan pengalihan makna be idaju laju makna yah draw. Demikian rasalun penjelasan abi di Longangen.